Yuk guys, kembali lagi dengan gua di channel Wafariel. Jadi hari ini alasan gua bikin video adalah karena gue sangat penasaran sama salah satu YouTuber family atau YouTuber keluarga ini. Dan konon katanya YouTuber family ini adalah YouTuber terburuk untuk ditonton. Katanya ya guys ya, gua gak tahu apakah emang YouTuber family ini emang beneran seperti itu, buruk. Jadi di video kali ini gue akan ngebahas full mereka apakah memang beneran atau mungkin bisa tidak benar. So kalian aja nanti yang bisa menilai apakah mereka seperti itu atau tidak. Jadi secara gak sengaja salah satu video YouTuber ini nampil di beranda gue. Dan coba lihat aja thumbnailnya. Jadi ada seorang bocil yang mungkin lagi sakit perut dan pakai jersey football Amerika. Dan di bagian kanannya kemungkinan mereka itu mama dan papanya yang terlihat sangat khawatir. Dan di belakangnya ada mobil ambulan. Jadi menurut gua ini adalah video sedih guys. Dan jika kamu lihat judulnya, namanya adalah Zacchaeus cedera saat bermain football. Kemungkinan Zacchaeus itu adalah nama dari anak trans family ini. Jadi mereka mengupload video anak mereka yang lagi cedera saat dia lagi bermain football Amerika. Tapi anehnya di sini guys, kenapa papa dan mamanya itu bikin video anak mereka itu pas lagi cedera? Kenapa gak dirawat aja dulu biar sembuh, terus bikin konten? Dan malah kenapa saat Zacchaeus itu saat cedera? Gue gak tahu kejelasannya itu gimana, jadi gue mencoba untuk meng-cross check ke channel Trans Family ini. Apa yang mereka lakuin di konten-konten videonya? Dan tahu gak guys? Ternyata gue nemuin video yang mungkin agak buruk ditonton. Oke, saat gue buka channelnya Trans Family, satu hal yang gue perhatiin pertama kali itu adalah subscribernya. Channelnya punya 10 juta lebih subscriber. Bentar, gue gak kebayang channel keluarga kayak gini bisa dapet 10 juta subs. Dan 10 juta orang nontonin ini. Mungkin reaksi mereka kayak, wow, aku harus subscribe channel ini. Guys, jangan gitu ya. Itu agak tolil sih menurut gua. Oke, jadi mari kita lihat video Trans Family ini yang pertama guys. Oh my god, 2 minggu yang lalu Trans Family buat video ini dengan judul Jangan pergi ke McDonald pada jam 3 pagi. Hah? Mereka buat konten ini pas waktu jam 3 pagi? Coba lihat thumbnailnya. Dari bocilnya, papanya dan mamanya lagi ngeliatin di luar ada badut serem McDonald pada jam 3 pagi. Palsu banget gak sih guys gambarnya? Jika kamu bukan bocil di bawah 10 tahun, mungkin kalian sadar kalau video ini itu fake, bukan asli. Dan gue berani jamin saat mengklik video ini, 3 keluarga ini itu bahkan enggak pergi ke McDonald itu pada jam 3 pagi. Tapi mari kita play videonya guys, dan lihat apa yang terjadi. Anjir. Hah? Ketika gue baru di awal nonton videonya, mereka kayak seolah-olah di parkiran McDonald berteriak dan terus ada orang misterius ngelempar kayak minuman tepat di kaca mobilnya. Hah? What is this? It says do not go to McDonald's at 3 a.m. Dan setelah gue nonton sampai 7 menitan video ini, isinya itu cuman ngomong-ngomong gak jelas dan terus mereka akhirnya memutuskan untuk pergi ke McDonald pada jam 3 pagi. Dan lihat apa yang terjadi setelah itu. We're literally at McDonald's right now. Mereka waktu itu lagi buka kaca mobilnya untuk memesan makanan McDonald. Dan lihat setelah ini guys. What? Bro, saat orang misterius itu ngelempar minumannya ke mobil mereka, pada akhirnya mereka langsung cabut pulang dan selesai. Itu aja sih intinya guys. Dan asal kalian tahu ya guys, video ini itu bukan kejadian asli dan bisa dibilang fake. Kalau kalian gak percaya, coba lihat yang ini. Saat mereka pergi pulang, anak perempuannya itu gak tahu kejadiannya dan berakhir langsung nangis. Jadi nampaknya saat mereka pergi ke McDonald pada jam 3 pagi, terus malah ada kejadian mengerikan. Terus mereka berakhir langsung pulang. Tetapi anak perempuannya yang masih berusia 2 tahunan itu masih belum ngerti atau paham kalau keluarganya itu lagi buat fake video. Jadi mereka akhirnya ngebuat puternya itu menangis. Seakan-akan itu kejadiannya seperti asli guys. Dan mungkin kalian akan bertanya-tanya, kok ada orang misterius yang ngelempar botol ke arah kaca depan mobil? Guys, sekali lagi ya, mungkin kalian yang udah di atas 10 tahun pasti ngerti kalau orang misterius yang ngelempar itu adalah temannya atau salah satu anggota keluarga dari Trans Family ini. Dan semua itu fake guys, tidak benar-benar terjadi.
Gue coba berusaha untuk melihat komenan dari video ini, untuk ngelihat reaksi para penonton, apakah mereka itu percaya sama video ini atau malah ya gak percaya. Dan tahu gak guys, ternyata mereka pada percaya kalau video ini itu asli. Ada yang komen, "Oh my god, ini terlihat menakutkan." Dan yang ini, "Aku berharap kalian semua oke. Aku ingin kerja di McDonald." Dek, amin. Hah? Guys, apa ini? 2 minggu lalu, mereka mengupload video yang judulnya "Kecelakaanku Paling Menakutkan." Hah? Di thumbnailnya terlihat papa dan mama lagi ngeliat anaknya. Kayak reaksi, "Oh my god." Dan di belakangnya ada trampolin, dan anaknya ternyata lagi babak belur. Dari wajahnya, dan seluruh tubuhnya, dan dia lagi megang apa itu? Dan baju merahnya ada banyak robekan. Hah? Jika kalian lihat thumbnailnya ini, kalian mungkin berpikir kalau video ini ceritanya tentang seorang bocil yang terjatuh dari trampolin. Tapi gue masih bingung deh guys. Kenapa di thumbnailnya baju bocilnya itu ada banyak lubang? Emang dia habis ngapain sih? Apakah bocil ini sampai berkelahi sama macan di atas trampolin? Gue gak tahu. Guys, saat gue mencoba mengklik videonya untuk melihat apakah ini cuma clickbait doang, karena memang kebanyakan YouTuber itu biasanya memfake suatu kejadian, apalagi kalau mereka punya bocil yang sedang terluka. Dan semua itu hanya untuk memperbanyak view saja. Jadi gue di sini ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi, dan gue ternyata gak expect sama videonya guys. Sekali lagi, saat gua tonton 8 menit pertama dari video ini, mereka itu hanya nongkrong-nongkrong aja dan jalan-jalan di belakang rumahnya. Dan semuanya terlihat seperti normal-normal aja dan terlihat sangat bahagia. Bahkan mereka memiliki rumah yang sangat bagus dan ada juga kolam renang yang gede. Di 8 menit pertama, tampaknya mereka itu hanya bersenang-senang guys. Sampai mereka mulai memfake videonya. Coba lihat ini guys. Wait, what happened? Oke, kemungkinan mereka lagi dengar suara di luar rumahnya. What happened, bro? Bro, I was trying to do a flip and I hurt my What are you talking? leg. You hurt your leg, bro. What happened? Hah? Jadi mereka itu mulai berlari menuju ke bocilnya untuk melihat apa yang sedang terjadi. Dan bocil itu kayak, "Aduh, kaki saya sakit." Padahal dari videonya kelihatan kalau kakinya itu fine-fine aja. Oke guys, kayaknya nggak usah dulu ngejudge videonya dulu deh. Siapa tahu kemungkinan bocil itu memang kakinya terluka. Dan kalian ingat kan, thumbnail dari videonya itu ngeliatin bocil yang kakinya lagi terluka. Terus di wajahnya, bajunya yang bolong-bolong, dan dia itu bener-bener terlihat seperti terluka. Jadi mari kita lanjut nonton videonya aja ya. Jadi rupanya bocil ini lagi lompat-lompat di trampolin itu. Terus dia gak tahu kenapa kakinya kesakitan. Dan terus mereka memutuskan untuk membuat konten tentang bocil itu. Dan judulnya sangat dramatis sekali. "Kecelakaanku Paling Menakutkan." Padahal gak ada yang nakutin sama videonya. Dan bocil itu paling cuman memar doang di kakinya. Tapi nampaknya kolom komentar dari video ini itu dinonaktifkan guys. Gue gak tahu kenapa, atau mungkin mereka itu tahu kalau videonya itu aneh. Karena mereka lagi nampilin video anaknya yang lagi cedera. Dan dengan sadar dibikinin konten. Dan menurut gue itu gak etis sih dibuat video. Padahal anaknya itu lagi kesakitan. Tapi percaya atau enggak, Strange Family ini ternyata nggak seburuk yang ada di pikiran gue guys. Karena ya coba lihat ini guys, kamar impian baru untuk putri kami. Dan jika kamu lihat thumbnailnya, kamu akan melihat mamanya sedang menggendong putrinya dan terlihat sangat bahagia. Dan di belakangnya ada kamar warna pink yang sangat mewah banget untuk putrinya. Dan sekarang gue cukup yakin kalau thumbnailnya itu cuman clickbait doang. Dan ini itu bukan beneran kamar putrinya ya guys. Tapi ini ternyata video yang menyenangkan guys. Gak kayak video yang tadi yang melihatkan bocil yang sedang terluka. Dan coba lihat yang ini guys. Judulnya Gender Reveal dari keluarga Strange Family. Yang mungkin isinya mereka lagi ngasih tahu ke penonton kalau mamanya itu lagi hamil. Meskipun mereka itu punya beberapa video yang cukup menyenangkan untuk ditonton. Tapi 95%-nya dari video channelnya itu kebanyakan gak layak untuk ditonton guys. Seperti video yang ini, judulnya Selamat Tinggal dan ada emoji hati yang broken. Dan di thumbnailnya kalian bisa lihat sang bocil lagi megang beberapa koper. Dan reaksinya kayak, "Tidak, mama jangan pergi." Dan mamanya kayak, aku harus pergi." Apa sih nggak jelas sumpah. It's time to say goodbye and I'm not ready, babe. Thank you to grandma always coming through, man.
gonna miss you so much, guys. Jika kalian udah nonton videonya, menurut gua itu gak sedramatis seperti yang ada di thumbnailnya. Karena isinya ya cuman mama dan papanya itu akan pergi liburan selama beberapa hari dan terus anaknya dititipkan ke nenek kakeknya. Dan itu memang normal aja sih guys. Pasti kalian yang nonton ini juga pernah kan kamu ditinggal mama papamu pergi liburan. Guys, apa ini? Video ini judulnya Dia Jatuh Dari Tangga, Hamil 30 Minggu. Thumbnailnya itu nunjukin kalau mamanya sedang hamil terpeleset dari tangga. Dan terus papa dan anaknya kayak, oh my god. Lalu sebagai papanya itu tega banget sih. Kontenin mamanya yang literally terpeleset dari tangga. Jangan dicontoh ya guys ya. Tapi yang jelas ini cuman clickbait aja ya. Dan aslinya mungkin mamanya itu gak bener-bener sampai terjatuh dari tangga. Karena kalau mamanya itu beneran jatuh, video ini itu gak bakal dibikin guys atau dikontenin. Mamanya pasti akan masuk ke rumah sakit dan bayinya yang di perutnya juga merasa kesakitan. Jadi mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi di video ini. Dan sekali lagi guys, saat gue mencoba untuk nonton videonya 9 menit di awal, keluarga itu cuman pergi jalan-jalan doang dan kayak bersenang-senang aja. Dan terus 9 menit setelahnya, sesuatu yang buruk terjadi. Jadi saat itu papanya lagi main-main sama anak-anaknya. Big brother, whoa, you heard that? Papanya denger sesuatu kayak orang teriak. Whoa. Come here, Zelly, come here. Babe, what happened? What are you talking about, babe? How? You slipped? Setelah beberapa menit kemudian, mamanya kayak merasa kesakitan, butuh pertolongan dari papanya. Padahal itu cuman acting doang. Terus coba lihat yang ini guys. Oh my goodness. Dia mulai ketawa. Why are you laughing? Yo, that's why nobody likes. Yo. Ternyata itu semua cuman prank dari mamanya aja guys. Dan mamanya itu gak beneran jatuh dari tangga. Gua kira kalau ngelakuin prank seharusnya itu bikin lucu kan. Tapi gak ada lucu-lucunya di video ini anjir. Mamanya berbohong saat dia jatuh dari tangga. Dan saat itu padahal dia sedang hamil. Coba kalau itu bener-bener kejadian. Kan bisa bahaya sama bayinya dan mamanya juga. Dan mamanya malah bikin prank di video ini. Jadi menurut gua itu semua bener-bener gak layak untuk ditonton guys. Apalagi video yang bikin khawatir sama keluarganya. Salah satu video series yang paling terburuk dari channel ini itu series penguntit guys. Rupanya ada seorang penguntit yang sedang menguntit putrinya. Di sini judulnya penguntit tidak berhenti menelpon putriku secara FaceTime. Dan di gambarnya ada seorang penguntit misterius yang mencoba menelpon putri mereka. Dan di sini juga ada lagi guys. Judulnya penguntit sedang mengikuti putri angkat kami. What? Dan gambarnya ada si penguntit yang lagi di dalam mobil. Dan di video yang ini, seorang penguntit sedang memasang pelacak di putri angkatnya. Coba lihat, ada orang yang pakai baju hitam yang nyeremin. Dan putrinya sadar lagi megang seperti chip pelacak. Tahu gak guys? Gua akan ngomong sekali lagi, ini semua itu fake. Dan jika kamu pengen tahu lagi apa yang fake, jadi 1 bulan yang lalu mereka bikin konten yang cukup viral, yang judulnya di sini putri kami bangun dengan virus tidak dikenal. Terus kita semua sakit. Coba lihat thumbnailnya. Ada gambar putrinya di kasur rumah sakit dan ada bintik-bintik di sekujur tubuhnya sampai dia menangis. Dan terus ada pita warna kuning. Tulisannya zona karantina. Terus ada dokter dan wajahnya di blur kayak pakai topeng. Kemungkinan di video ini putrinya punya penyakit virus yang belum diketahui. Gua gak tahu kejelasannya gimana. Jadi coba kita tonton aja videonya. Another banger. If you're new to the channel, make Jadi sure you papanya ini like lagi and batuk subscribe, dan lagi di and tempat if you're tidur. not, Dan mereka sedang sakit karena putrinya. Penyebabnya mungkin virus yang belum diketahui. Coba lihat yang ini. That's like an unknown virus or something. I don't know what that is. Lucunya di video ini adalah saat papa mamanya itu nggak membawa putrinya ke dokter. Mereka hanya melihat doang kalau putrinya itu lagi sakit. Dan terus mereka kayak langsung mikir dengan dramatis kalau penyebabnya itu virus yang tidak diketahui. What? Terus mereka juga buat video yang lain judulnya apa yang terjadi dengan putri kita? Virus tidak diketahui. Di dalam thumbnailnya bocil-bocil ini ada di dalam rumah sakit lagi. Padahal sebenarnya mereka gak beneran ke rumah sakit. Di sini terlihat putrinya lagi muntahin ke arah adik cowoknya.
gue jamin kejadian di video ini itu gak bakal terjadi seperti itu. Jika kamu mengklik video ini, kamu akan melihat kalau mereka kayaknya nggak sakit sama sekali. Coba lihat yang ini, mereka ada di luar rumah dan cuman bermain-main. Bahkan putrinya aja kelihatan sehat walafiat. Oke, terus kenapa thumbnailnya seolah-olah sakit? Tapi jika kamu lanjutin 10 menit dari akhir videonya, kamu akan ngelihat alasan keluarga ini ngebuat videonya. Mereka akhirnya pergi ke kamar putrinya dan dia menangis. Dan kelihatannya memang putrinya itu lagi jatuh sakit. Dan terus keluarga ini sampai-sampai bikin 2 video tentang apa yang terjadi dengan putriku. Bro, mending lu bawa ke rumah sakit aja deh biar cepet kelar. Dan pada intinya di video ini adalah putra-putrinya itu cuman sakit biasa aja. Seperti kalian yang mungkin yang nonton video gua ini. Dan semua itu normal-normal aja guys. Tapi papa mamanya malah mutusin buat bikin 2 video yang berbohong tentang semuanya. Dan yang jelas jangan ditiru ya guys. So, kalau papa mama kalian lagi bikin video konten keluarga, jangan seperti Trench Family ini ya guys. Karena itu tidak baik buat ditonton. Apalagi bocil-bocil yang lagi nontonin. Jadi itu aja guys video gua kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Dan see you next video.